Hai semuanya, kami dari kelompok 9. Ini adalah tugas terakhir kami, yaitu tentang remastering Linux. Di sini saya nggak sendirian, ada Daniel Christian dan juga ada Andreas Gibran Nathanael Paat. Nah, untuk pertama kali saya jelasin dulu nih tentang apa sih remastering itu. Remastering itu adalah proses membuat master baru untuk sebuah ciptaan yang sudah ada sebelumnya. Jadi tujuan dari remastering Linux ini yaitu memodifikasi sebuah Linux agar dapat membuat suatu sistem operasi Linux yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari pengguna Linux. Nah, yaudah langsung saja ya, kita akan memberitahukan kepada kalian semua dari awal hingga akhir gimana sih remastering Linux itu. Yang pertama, kita harus menginstal Twix sendiri. Harus menginstal Twix ya, Genome Twix. Genome Twix di sini itu digunakan untuk mengubah settingan lanjutan yang tidak tersedia di setting defaultnya. Jadi pertama kita buka Ubuntu kita, lalu kita buka terminal. Silahkan buka terminal. Udah. Di sini diatur oleh Daniel Christian ya. Buka terminal, lalu kita ketikkan sudo apt get update. Nah, bila sudah enter dan bila prosesnya yang itu sudah selesai, langsung yang kedua sudo apt get install Genome Twix tool. Sekali lagi sudo apt get install Genome Twix tool. Lalu enter dan tunggu prosesnya selesai. Nah, dikarenakan kita sudah menginstalnya, jadi kita hanya memberikan caranya saja. Jadi kalian bisa lakukan di rumah, bisa coba-coba. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh Andreas ya, Genome Twix tool. Gimana Genome Twix aja ya? Ya gitu. Ya nggak apa-apa. Nah iya. Salah. Ya. Untuk selanjutnya silakan. Siapa? Mas Andreas? Nah seperti itu guys. Kalau udah selesai diinstal, udah pernah diinstal, jadi seperti itu tampilannya. Jadinya ada di menu utamanya ya. Nih, di sini. Gak ada ikonnya sih karena kita pakai ikon custom kan. Nah, ya silahkan Andreas lanjutkan. Oke. Setelah kita install Twix-nya, langkah selanjutnya kita bisa memodifikasi Linux kita sesuai keinginan kita. Nah, untuk tema logo dari Linux yang mau kita pilih, kita bisa mendownloadnya di website plink.com. Oke. Nah, contohnya di sini kami download temanya Canta. Nah, Canta theme. Terus untuk ikonnya, untuk ikonnya itu kami pakai icon. Nah, terus jika ini semuanya udah di download, tinggal nanti hasil downloadnya itu kita ekstrak dulu hasil downloadnya. Terus kita pindahin ke folder dimana temanya itu berada. Misalnya ini.
Nah, hasil contohnya download ini nanti kita pindahin ke USR share theme kalau untuk temanya. Share Nah, ini icon. yang Nah, tema nih. Aku lagi masuk nih yang tema. yang untuk temanya ini. Nah, nih. Mana tadi? Nah, nih. Nah, jadi hasil ekstraknya tadi dipindahin ke sini. Nah, kalau untuk ikonnya ya tinggal di folder icon aja. Mana icon? Nah, nih. Tada. Iya. Di ini Mm-mm. dia. Yang custom. Disimpan di situ. Oke. Nah, kalau udah di copy ke foldernya masing-masing, untuk ngesetnya tinggal buka Twig, terus kita pilih aja yang tadi udah kita pindahin itu. Nah, terus satu lagi, untuk backgroundnya juga bisa, tinggal dipindahin aja ke Kalau background. background itu ini ya. Nih, ini Nah, ini yang udah kita download. ke Nah, di USR share background. Nah, iya. Nah, terus Ya, di itu dia. ada dua cara sebenarnya. Cara pertama sebenarnya tinggal apt-get shell themes ya. Yang pertama tuh. Ya, intinya gitu. Tapi aku nggak pakai yang itu. Aku pakainya yang pakai Chrome integration. Yang dimana supaya yang dari yang nama websitenya itu user ini Chrome extension ini tinggal kayak langsung muncul
turn on buttonnya itu kayak tinggal muncul. Nah itu gimana di sini nanti biasanya akan minta extensionnya untuk Chrome atau enggak Firefox. Yang di sini udah built-innya Firefox, itu tinggal di oke aja extensionnya. Habis itu tinggal diketik yang namanya di terminal itu apt install sudo apt install Chrome Genome Shell. Nah, berhubung saya udah install ini, jadi ya seperti yang sudah dilihat dia sudah terintegrasi. Jadi kita tinggal pilih-pilih aja turn on. Yang kita download cukup load shell ini, shell themes sama dash2dock. Sehingga seperti yang dijelaskan oleh Andreas, dari Twix ini kita bisa pilih yang bagian shell ini tema kita Kanta. Seperti itu bisa kita lihat dari extension yang aktif dash2dock sama user themes. Tuh. Kemudian yang terakhir yang satunya lagi itu play mode. Play mode lebih banyak menggunakan command, itu harus berurutan. Caranya apt cache, search play mode name dulu. Cache tulisannya seperti ini, cache apt cache search play mode theme kayak gini. Yang pertama, terus ini untuk ngelihat apa aja apa namanya yang tersedia di di internet play mode-nya. Bentar, ini kok nggak mau ya. Nah, seperti yang terlihat kayak gini. Nah, nanti kita tinggal copy nama depannya ini, di copy terus kita pilihnya kemarin yang made logo yang ini, bentuk made logo. Jadi nih habis itu tinggal sudo apt get install plymouth install yang ini, copy paste.
jadilah seperti ini. Nah terus tinggal enter. Nah nanti dia akan install. Terus bisa dipilihnya make namanya sudo update alternatif min config default .plymouth. Nah ini udet typo. Nah nanti munculnya kayak gini, kita bisa tinggal pilih. Nah ini berhubung ini udah kepilih nomor 3, yaitu yang tadi kita download itu udah terdownload. Ya ini harusnya pilih 3, tapi ini udah terpilih, jadi kita tinggal enter aja, jadi nggak perlu ada perubahan. Setelah itu udah terpilih, kita bisa di update pakai sudo plymouth sudo update init ram min u. Dah, cukup itu aja. Enter, nanti dia akan proses mengupdate bootnya kalian, Plymouth bootnya. Habis itu di beberapa Ubuntu ini masih jalan ya, di sini kemarin nggak mau jalan, bisa di preview. Nah ini dia bisa. Nanti hasilnya booting awalnya akan terlihat seperti ini. Gitu. Oke, seperti itu caranya untuk ganti Plymouth-nya. Jadi bootingnya supaya jadi berbeda gitu. Kita pakai. Oh iya, ada yang lupa tadi kan ini masih baru Ubuntu Mate ya. Untuk ganti logonya seperti jadi yang tertera tadi, seperti yang ada di sini. Terminal ini seperti ini, jadi arch ini adalah pakai kita copy logo yang ada kayak di download nih, terus kita ke user ini data, ada location computer, ke data USR share. Di sini ada Teams tapi punyanya Plymouth. Nah yang ini Teams punyanya Plymouth. Nah caranya Ubuntu Mate, namanya Ubuntu Mate. Nah paste di sini, gambarnya, terus di rename. Ini kan ada yang 16. Nah ini yang BU ini backup maksudnya. Nah yang asli yang kita rubah tuh yang ini. Nah ini kan bisa dilihat ini dua ini. Jadinya yang muncul kita rename. Nah yang ini ya udah biarin aja. Jadi backup. Aslinya yang ini. Seperti itu. Udah deh. Nanti hasilnya jadi kayak gini. Kayak yang di start tadi. Yang ini. Begitu bootingnya. Udah sih cara Plymouth begitu. Terus
Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengganti logo. Kalian bisa mengecek di setting, lalu di bawah sendiri ada details, lalu di about. Itu kan logonya logo Ubuntu. Terus di bawahnya tulisannya juga Ubuntu, entah 18, entah 20. Nah, itu kita bisa ganti logonya, sekaligus juga mengganti tulisannya sesuka kita. Caranya itu yaitu pertama tuh kita buka terminal kita, lalu kita ketikkan sudo Nautilus. Setelah itu kita enter dan akan ada pemberitahuan dimasukkan password. Kalian masukkan password. Nah, setelah sudah selesai, kita buka itu file logo yang udah kita download atau gambar yang udah kita download. Download Di atau mana kita buat, dicari? Nah, kita iya, kita buat. Ya, kalau misalnya ada yang download, boleh dicari di download. Nah, setelah itu kita copy logo yang sudah kalian pilih. Lalu kita buka USR. Kita cari USR, kita buka, lalu share, lalu icons. Nah, icon, lalu high color. Itu high color di kanan. Nah, itu. Nah, setelah udah kita cari yang 256 kali 256. Ya. Lalu apps. Nah, kita copy paste di situ. Dan jangan lupa gambar yang udah kita download tadi, kita ganti namanya dengan nama yang ada di gambar details pertama tadi. Kalau di sini Ubuntu logo icon PNG itu, PNG icon 1 PNG itu, kita ubah nama artnya tadi ya, karena di sini sudah diubah ya, artnya namanya jadi Ubuntu logo icon PNG. Lalu yang logo Ubuntu sebelumnya kita rubah juga, entah kalian mau rubah sesuai nama kesukaan kalian atau kalian mau tambahi angka 1 seperti ini, icon 1, icon 2, terserah kalian. Nah, setelah itu setelah sudah selesai itu logo akan terganti, logo yang tadi logo Ubuntu-nya akan terganti. Kalau di kami jadi logo arts ini ya. Nah, yang selanjutnya itu nama di bawahnya nih, nama ke bawahnya. Nama di bawahnya mau diganti nama apa terserah kalian. Yaitu caranya kita buka USR lagi. Kita ya USR lagi, lalu kita cari lib. Nah, lalu cari OS release. OS release. Nah, kita pencet, kita buka. Nah, di situ ada pretty name. Pretty name kan awalnya kan Ubuntu itu. Nah, kita udah ganti Alot. Nah, ada yang mungkin ada yang bertanya-tanya, Alot itu apa sih? Alot itu singkatan dari nama kita. Kalau A itu Andreas, E Leonardo, dan D itu Daniel. Jadi kita singkat Alot. Jadi bisa kalian ganti nama suka kalian apa. Nah, setelah itu udah diganti, kita save, lalu kita kembali dan akan tergantikan nama dan juga logonya.
Selanjutnya kita akan mengganti background password nih. Background password. Mm-mm. Caranya Kayak ini. kan kalau di ya seperti itu. Kan kalau awalnya itu kan kalau di Ubuntu kan cuma polosan gitu, mau kalian ganti apa kayak gambar apa terserah. Yaitu caranya kita masuk ke file manager lagi. Lalu kita buka, cari USR lagi, share, lalu cari genome cell. Nah, genome cell, lalu tim, dan kita buka Ubuntu CSS. Nah, di sini kan ada tulisan banyak nih, banyak banget nih. Kita cari yang log dialog group. Kita cari. Nah, udah ketemu kan itu log dialog group. Nah, di bagian backgroundnya ini kita tuliskan sama URL file. Nah, setelah itu gambar yang mau kalian jadiin background untuk lock screen itu tuh di copy tempatnya tadi, alamatnya yang di file manajernya itu yang kalian simpan itu kita copy, lalu kita paste di yang background di log dialog group tadi itu. Setelah sudah, kita background repeat bawahnya diganti no repeat, background size-nya diganti cover, background position-nya center. Dan setelah sudah disetting keempat settingan itu tadi, kita save, dan bisa kalian cek sendiri di lock screen kalian, backgroundnya akan sudah terganti oleh gambar yang kalian ingini. Seperti gambar yang ada di Ubuntu kita. Iya, seperti itu.
Untuk selanjutnya, silahkan. Selanjutnya tentang remastering. Proses untuk membuat remasternya ini, kita cukup download Pingui dari web yang namanya Pingui OS. Pingui Builder ini sebenarnya namanya Pingui Builder, tapi di websitenya itu Pingui OS karena emang punya si Pingui OS. Terus kita tinggal download, di sini ada tombol downloadnya, bisa diklik. Terus nanti kita tinggal pilih yang versi 51. Yang 52 itu untuk 20. Yang ini yang 518 yang aman sih yang ini. Nah, kalau udah di download akan ada di folder download. Ini tinggal dijalanin, double klik aja. Terus ikuti instalasinya, nanti muncul di all application. Kita udah ada, dia gambarnya logonya mirip kayak Remaster Sys. Dibuka, terus kita tinggal setting semuanya. Ini di oke aja. Kita setting ini, username-nya, CD label nantinya itu ISO-nya nanti sama yang akan muncul di tempat setting tadi, yang di setting tadi. Nah, di details, nah itu kalau nggak salah dari CD label kalau nggak salah, atau username, antara dua itu. Nah, terus nama ISO-nya, terus lokasi ISO di mana, di Pingui Builder. Actionnya ini pilih picture-nya apa, boot menunya, kayak contohnya yang kita ini bakal dari file system, terus home, terus nama usernya, terus di download, terus antara Arch PS3 atau Arch Wallpaper ya, mungkin Arch Wallpaper aja. Terus usernya ya biasa, usernya yang defaultnya ada, satu-satunya yang cuman ada. Terus pilih play mode-nya. Play mode-nya yang kita udah otak-atik tadi, yang logo tentunya, yang made logo, terus udah tinggal di oke aja. Dah, selesai. Nanti tinggal klik disk yang di atas, terus udah tinggal, sisanya tinggal nunggu kurang lebih 1,5 jam. 1,5 jam proses. Terus nanti muncul ISO-nya ada di home Pingui Builder, terus nama ISO yang tadi kamu set di settings tadi. Seperti itu. Ini emang nyetingnya agak lama ya. Nah, tinggal pencet ini, button disk ini, nanti ikuti instalasinya. Nah, nanti akan muncul di lokasi ini nih, Pingui Builder Home ini. Dan nama filenya adalah nanti sama persis dengan yang file name ini, alodi.iso. Berhubung agak lama jadi kita nggak bisa tunjukin sih. Sebentar aku cari ininya dulu, yang home tadi, yang file system, home, Pingui Builder. Nah, saat ini sih kita masih kosong ya. Ini di sini masih kosong karena kita kemarin udah ngelakuin. Cuman kita ya you know lah, kita mesti reinstall lagi dan kawan-kawannya ya. Nah, karena di sini remastering Linux kita itu temanya game, jadi untuk sebagai pelengkap kita berikan di dalamnya aplikasi. Di download semua ya nih. Steam. Nah, seperti pada ini kita buka home kan, ada Discord,
ada Steam dan ada Super Tux itu game dari Linuxnya langsung kita download langsung gitu biar ada game Bawaan yang bawaan lah seperti itu. Discord kan buat kompromi, kok kompromi sih bahasanya. Discord tuh buat ngobrol di game. Steam kita bisa download, di situ ada CS, ada Dota dan lain sebagainya. Jadi di Linux ini juga seperti Windows, kita juga bisa main CS, bisa main Dota, macam-macam. Seperti itu teman-teman. Terima kasih udah nonton tutorial kita remastering pada kali ini. Klik like, subscribe, komen juga di bawah bagi yang mau komen. Ya maafkan kami kalau nggak nyalain kamera karena untuk mempercepat sinyal aja ya. Jadi biar jelas suaranya dibanding gambar lah ya. Begitu. See you and goodbye.